salah satu jasa yang Rasulullah ambil dari dia adalah menjatuhkan mental kaumnya. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa Fatu Mekah itu salah satu sumbangsih Abu Sufyan. Dia masuk Islam sebelum Fatu Mekah. Disuruh balik lagi sama Nabi malam itu untuk menjatuhkan mental kaumnya sendiri. Kata Nabi, boleh, kalau kau betul-betul memang sudah masuk Islam, coba. Aku mau lihat, kata Nabi. Betul, dia balik ke sana, dia jatuhkan mental istrinya. Istrinya kan masih belum mau kalah. Hindun itu belum mau menyerah. Dan orang-orang lain banyak. Sampai dia mengatakan, pesan Nabi kan, barang siapa yang masuk ke rumahku aman. Jatuhin mental itu kan, orang-orang berharap dia menjadi pemimpin. Tapi apa yang terjadi? Dia malah sebaliknya. Ya. Makanya kemarin saya baru beli buku baru 2021, Kopassus untuk Indonesia. Saya suka buku-buku militer Indonesia. Karena jenderal-jenderal itu kalau udah nulis itu menarik sudut pandangnya. Ya. Nah, komandan Kopassus yang baru diganti sama bulan Oktober ini. Nah, sebelum itu Muhammad Iman namanya, itu mengatakan perang mengandalkan peluru itu prajurit sudah biasa, ada di bagian belakang cover buku itu. Tapi perang, ya, mengalahkan lawan tanpa sebutir peluru itu yang luar biasa, atau bahasanya aukamakola atau kurang lebih seperti itu. Lupa, saya baru kepikiran mirip gitu caranya itu. Makanya di dalam Kopassus itu ada grup 2, grup Sandi Yuda. Ya. Grup Sandi Yuda itu urusannya perang di belakang layar. Jadi menjatuhkan mental lawan sebelum didatengin. Ya. Mungkin ya kalau di perang ya mungkin melegakan logistiknya. Mungkin kalau menghadapi perang urat syaraf ya menjatuhkan mental kemampuan bertempurnya dan sebagainya. Jadi itu yang dilakukan oleh Abu Sufyan. Termasuk orang yang jenius untuk hal itu. Walaupun memang nanti lahir dari Abu Sufyan ini ada Muawiyah anaknya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini kemudian mendirikan Daulah Bani Umayyah yang ya memang di akhir-akhir era Khulafaur Rasyidin ya sempat menjadi sebuah konflik antara Ali bin Abi Thalib dan anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Abu Sufyan bin Harb. Begitu. Ya, tapi itu kan sudah masanya udah berapa puluh tahun. Manusia juga berubah, ya. Anaknya juga tidak sama dengan ayah. Termasuk banyak orang yang mengatakan Abu Sufyan ini kan dulu musuh, kok tiba-tiba gampang banget jadi teman. Dalam Islam itu begitu. Selama orang menunjukkan sudah bertobat dan ingin membalikkan dirinya, ya upayanya diterima sama Nabi. Loh, memang Rasulullah nggak tahu resikonya. Tapi Rasulullah tidak mungkin menahan orang yang mau se-Islam. Bahkan dia menunjukkan, dia ikut perang Taif, matanya hilang satu gara-gara perang Taif, terkena panah, kan perang itu banyak lempar panah, kena mata sebelah kiri, jadi sampai buta. Tapi sampai panahnya itu dicabut dari matanya, tidak mengeluh sedikit pun. Ini menunjukkan kualitas keimanan yang luar biasa. Ya, Rasulullah mendoakan Abu Sufyan. Nanti dia ikut perang lagi, perang Yarmuk, panah kena mata kanan. Betul-betul buta. Apakah itu sesuatu dari Allah? Nggak bisa kita kira-kira. Tapi di mata kanan itu juga ketika dicabut dari matanya, pernah kelilipan, sakitnya luar biasa kan? Gimana kena panah itu? Pernah semua main panah kalau di sini kan? Dulu kan saya lihat sering mana di belakang itu. Bayangkan panah itu melesat pasca kena mata. Kecepatan berapa? Kebayang sakitnya ya? Gitu. Dan nggak mati gitu. Alhamdulillah. Jadi kena mata kanan itu, kena mata kiri di perang Taif, kena mata kanan di perang Yarmuk, ya, atau perang sebelum itu. Sama sekali orang mengatakan tidak keluar sedikit pun rasa keluhan dari Abu Sufyan. Nah, itu jadi tidak mengeluhnya saja kita udah kalah. Ya kan, kita sakit dikit aja udah, waduh, gitu teriaknya kadang-kadang, misalnya gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, tahridu Hindi wa niswati ma'a. Ternyata istrinya juga, suaminya menyemangati pasukan pembawa bendera, istrinya menyemangati korps wanita. Ada pasukan wanita. Nah, ini menarik, dalam sejarah Arab baru kali ini ada perempuan ikut perang. Ya, baru sekali ini. Falamma taqad nas wa dana ba'duhum min ba'din qamat Hindu. Hindu ini Hindun maksudnya. Kalau kita kan ngambilnya itu udah mufradnya. Hindun. Hindu bintu Utbah. Fi niswatil lati
ma'aha. Jadi ketika perang sudah mendekat, orang sudah bisa saling lihat, jadi jaraknya sudah sangat dekat. Berdiri Hindun binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, anak Utbah. Utbah dia mati di Badar. Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu mati di Badar, bapaknya. Hindun binti Utbah berdiri dia atau mengambil posisi di barisan fi niswah. Niswah jamaah dari apa namanya? Imro'ah. Kan bisa zamannya itu nisa, bisa juga niswah. Jadi berdiri di barisan para putri, para ibu-ibu. Ibu-ibu ini allati ma'aha, yang bersama dia. Wa akhadna dufufa yadribna biha khalfar rijal, bawa dufuf, rebana, dufuf, rebana. Kalau di Palembang namanya terbangan. Terbangan. Orang Sumatera biasanya terbangan. Makanya di Sumatera banyak penerbang. Nggak pernah sekolah penerbang, tapi penerbang semua. Karena nabuh itu. Itu ada joke kalau di keluarga saya. Ya, yai itu kakek. Penerbang kata dia. Saya dulu pikirnya benar-benar penerbang. Tapi kok nggak pernah kelihatan sekolah dan nggak pernah ke bandara gitu kan. Apa urusannya? Ternyata katanya itu bercanda. Kata dia. Karena yai pinter main rebana. Qasidah dan sebagainya zaman dulu. Jadi dijuluki penerbang. Ya. Penerbang karena alatnya terbangan. Kalau di sini dufuf rebana. Jadi Hindun dan perempuan-perempuan itu membawa rebana spesial untuk pembangkit semangat. Bawa dufuf dan yadribna, dipukul-pukul. Tuk 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 tuk, ada irama tentu saja. Khalfar rijal, dan sengaja jalan di antara barisan para laki-laki. Jadi istilahnya tim cheerleader gitu ya. Cheerleader, lewatin barisan-barisan, kan orang berbaris sebelum perang, teplak 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 teplak, mungkin ada lagunya di sini. Wa yuharridahum wa yuharridnahum, ya karena perempuan, wa yuharridnahum. Faqalat Hindu fi ma taqul, di antaranya kata dia waihan bani abdiddar. Lagunya begitu, saya nggak tahu nadanya karena nggak disebut nadanya di sini. Ya, jadi kata dia apa namanya? Semoga bersemangat wahai suku Abduddar, waiha humatal adbar, semoga ada kemenangan, tidak mundur ke belakang. Ya, darban bikulli battar, dan mudah-mudahan terjadi peperangan yang kuat dengan setiap pukulan. Jadi ada kayak semacam lagu-lagu syair-syair. Kalau sekarang mungkin kayak apa, theme song, nah, gitu kan, ada suka kalau ada acara apa ada theme songnya itu kan, atau soundtracknya, nah, gitu. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu apa dufuf, apa rebana gitu kan, apa rebana itu nggak pernah lagi saya lihat juga di televisi kan orang, ya paling maulid ya, paling maulid, dan itu yang dibaca Barzanji, bukan apa syair-syair yang biasanya dibacakan Barzanji biasanya. Tapi ada juga yang mengatakan watakul Hindun itu ada juga membacakan apa syair-syair seperti ini. Intuk bilu nu'anik, kalau kalian maju ke depan kami akan peluk nanti pulangnya. Ya. Wa nafrishu namarik, dan kami akan sediakan nanti di tenda-tenda itu bantal-bantal. Sediakan bantal-bantal. Au tudbiru nu'arid, tapi kalau kalian melarikan diri jadi pengecut, ya, maka atau berbalik arah, firaqa ghairu wamik, maka kita berpisah dengan perpisahan yang buruk. Nah, jadi seperti itu. Jadi laki-laki kan senang gitu kalau apa istrinya atau siapanya menyambut kembali, gitu kan? Menyediakan tempat yang nyaman gitu. Jadi motivasinya ada di situ. Orang musyrikin dimotivasi dengan dunia. Ini kan dunia semua tadi. Ya kan? Kehidupan, kemuliaan. Kaum muslimin dimotivasi dengan akhirat. Itu bedanya. Ya. Itu bedanya. Ketika dimotivasi dengan dunia, ya, ada yang termotivasi dengan akhirat. Wa kana syiaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, syiar Nabi amit amit. Amit amit. Tapi bukan Indonesia. Kalau di Indonesia kan lain lagi artinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap mati, siap mati. Amit amit. Jadi nggak macam-macam. Siap mati kalian, siap mati. Kematian ada di depan kita. Jadi semua orang sudah khusyuk sama Allah. Ya Allah, kalau ini hari terakhir, ya sudah. Allahumma rzuq bi husnul khatimah. Beda kan dengan yang tadi bantal-bantal dipeluk-peluk.
Tidak seperti itu. Ini kontras yang ingin disampaikan oleh Ibnu Hisham. Nah, tamam berikutnya ya, tamamu qissati Abi Dujana, baru masuk ke kisah Abu Dujana. Ini dia finalnya kata dia ya, penutupnya. Pinter juga Ibnu Hisham. Apa ngaduk-aduk emosi kita, cerita ini. Mana nih Abu Dujana? Ah, ini dia. Gitu. Fakta talan nasu hatta hamiatil harb. Peperangan berlangsung sampai begitu sengitnya. Ya. Waqatala Abu Dujana hatta am'ana fin nas. Abu Dujana berperang sampai orang-orang semua takut sama dia, menjauh dari dia. Insyaallah. Qala Ibnu Hisham, anna Zubair ibn al-Awwam. Oh, ternyata ada kisah selipan lagi. Ya Allah, Ibnu Hisham ya. Kata dia. Sebelum peperangan itu, Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu masih keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah as-sayfa fanamna'ni. Kata dia. Aku juga ada di sana ketika Rasulullah menawarkan pedang itu. Tapi ketika aku datang ke depan Nabi, tidak dikasihnya. Tidak diberikannya kepadaku, kata dia. Fanamna'ni. He withdraw. Ditarik, nggak dikasihin. Padahal aku sudah datang minta pedang itu sebelum Abu Dujana. Jadi, wa atahu Abu Dujana, dan dia berikan. Diberikan sama Nabi ke Abu Dujana, agak sedikit ada rasa cemburu. Ya. Wa qultu ana ibnu Safiyah ammati. Saya padahal anaknya Safiyah. Masih bibinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana min Quraisy. Pada saat saya orang Quraisy, Abu Dujana kan Ansor. Jadi ada sedikit kecemburuan lah gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh juga menafsirkannya. Ada sedikit kecemburuan. Kok Rasulullah ini nggak ngasih ke saya? Ngasihnya kok ke Abu Dujana, kok nggak ngasih ke saya, kata dia. Wa qultu, kemudian aku berkata, mana tadi? Wa qad kumtu, kata dia. Wa qad kumtu ilaihi fasa'altuhu iyyahu qablah. Kemudian aku berdiri dan mengikuti dia, padahal aku sudah keliru. Wa qad kumtu, aku berdiri ilaihi fasa'altuhu iyyahu qablah. Padahal aku sudah berdiri dan bertanya, meminta pedang itu lebih dahulu daripada dia. Jadi aku orang ini, jadi merasa dekat dengan Nabi. Yang kedua, padahal aku sudah duluan datang kepadanya. Fa'atahu iyyahu wa tarakani. Tapi tetap saja Rasulullah memberikannya kepada Abu Dujana dan dia meninggalkan aku. Sia-sia. Wallahi, kata dia, demi Allah, la'anzuranna. Aku kepingin melihat. La'anzuranna ma yasna'u fattaba'tuhu. Saya kepengen lihat. Sehebat apa sih Abu Dujana ini, kata dia. Jadi dia merasa, apa sih spesialnya Abu Dujana? Kok yang dikasih ke dia bukan kasih ke saya? Dia ikuti. Saya akan lihat, saya akan amati bagaimana dia laku, apa dia tingkah dia di dalam peperangan itu, dan aku akan ikuti perjalanan dia. Fa akhraja isabatan lahu hamra. Gampang nyarinya karena dia pakai pakai sorban merah. Gampang nyarinya kan? Kalau orang lain putih dia merah gampang. Jadi kata Az-Zubair gampang ikutinnya, gak bakal hilang gitu. Dia karena pakai sorban merah. Jadi ada kisah itu. Ya, ada kisah di situ. Fa'asaba biha ra'sahu, yang memang dililitkan di atas kepalanya. Faqalat al-Ansar, tadi Ansar mengatakan akhraja Abu Dujana ta'isabatal maut. Oh, dia nanya, itu kan? Iya. Dia kalau sudah pakai sorban merah sudah siap mati. Oke, diikuti sama dia. Dia berperang juga tapi sambil jatuhin, karena Az-Zubair bin Awam itu jago pedang. Makanya dia juga masih belum bisa ngerti kenapa nggak diberikan kepada jagonya. Kita dikit waktu aja selesainya. Sudah. Dia juga sambil jatuhin lawan, sambil ngikutin. Baik sorban merah tadi. Ya. Diikuti semua. Masya Allah. Nah, kemudian Ibnu Ishaq melanjutkan, faja'ala la yalqa ahadan illa qatalahu. Tidak ada
satu orang pun mendekati Abu Dujana dari kalangan kaum musyrikin kecuali ambruk. Kata Zubair bin Awam, saya juga ngambrukin orang kok ngikutin dia. Gitu.